Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita sedang berada di daerah yang sangat asing. Karena baru pertama kali menginjakan kaki di daerah sini. Ini adalah daerah pinggiran pesawahan yang ada di Cineam. Kamu pernah ke sini belum? Jalan aspalnya sudah sangat rusak. Untungnya yang bawa motor sudah terbiasa dengan jalan rusak. Cukup kaget karena di sini ternyata banyak saung milik warga untuk beristirahat. Saung ini digunakan untuk singgah warga yang sedang menggarap sawah dan kebun. Dan jembatan ini membagi dua desa yang berbeda. Sebelah sini adalah desa Ciampanan dan di sebelah sana adalah desa Nagara Tengah. Di bawah pohon kersen ini ada sebuah tempat yang di depannya berisi papan informasi silsilah Prabu Kian Santang, naskah Sunda kuno dan situs sejarah abad 15 hingga 16 Masehi yang makam dan petilasannya berada di area sini. Di area pesawahan ini dulunya adalah sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal Kabupaten Ciamis. Sekarang sudah menjadi area pesawahan yang dikelilingi bukit-bukit rimbun dengan pepohonan, tetapi sisa-sisa kerajaannya masih banyak. Untuk menuju situs Kabuyutan Nagara Tengah, kita melewati jalan ini. Dan inilah saung situs Kabuyutan Nagara Tengah. Sewaktu kita ke sana, saungnya terlihat kosong dan tidak terawat. Kami kurang tahu sih saung ini sebenarnya untuk apa digunakannya. Situs Kampung Kabuyutan Nagara Tengah berada di Kampung Tanjung Sari, Desa Nagara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Situs ini memiliki area pemandangan persawahan yang sangat indah. Di dekat saung ini ada makam penyebar agama Islam sekaligus penasihat agama yang bernama Kiai Abdul Rohaniyah dan istrinya. Makam beliau berada di area pepohonan besar dan ditandai dengan pagar. Menurut seorang warga yang kami temui saat itu, Kiai Abdul Rohaniyah berasal dari Banten dan menjadi penasihat agama raja di sini. Jangan heran kalau misalnya di sini ada penasehat agama atau penyebar agama Islam. Karena memang dulunya Nagara Tengah adalah wilayah peralihan antara Hindu dan Islam. Raja pertama yang memimpin di sini dulunya beragama Hindu, dan raja pertama yang beragama Islam yaitu Pangeran Arya Panji Subrata yang menjabat dari tahun 1591 hingga 1611. Bisa kamu lihat sendiri, komplek makam Kiai Abdul Rohaniyah ini terlihat tidak terawat ya. Sebagian pagar besinya sudah copot dan tidak diperbaiki. Bahkan lumut-lumutnya sudah memenuhi tembok yang mengelilingi makam. Perjalanan kami lanjutkan ke situs makam selanjutnya, yaitu makam Arya Panji Kusuma. Beliau adalah raja pertama yang beragama Islam, dan beliau merupakan pengganti Prabu Rangga Subrata. Untuk menuju ke makam beliau, kita melewati pesawahan. Jalannya nyaman dilalui karena dicor, meskipun ke area pesawahan. Caranya juga sampai ke area makam, sehingga kamu bisa menggunakan motor sampai ke makam.
apa? Nah, ini adalah area makam Pangeran Arya Panji Kusuma dan istrinya yang bernama Ratna Ayu Gading Pangrungu. Cukup terkesan melihat makam seorang raja, tetapi sedihnya makamnya terlihat sama tidak terawatnya seperti makam sebelumnya. Cat dinding tembok yang mengelupas, pagar besi yang sebagian sudah tidak ada, dan dedaunan kering yang sudah menumpuk dan kembali menjadi tanah. Bahkan ada terbersit ketakutan jika orang-orang yang tidak tahu sejarah akan mengambil alih makam ini menjadi perkebunan, sawah, atau bahkan tempat tinggal. Sehingga peninggalan sejarah benar-benar hilang dan dilupakan. Sebenarnya di daerah ini ada 3 makam dalem, yang merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Ciamis. Dalem adalah jabatan setingkat bupati di era modern, dimulai dari Arya Panji Subrata, Arya Panji Kusumah, dan Arya Dikusumah. Tetapi kali ini kami hanya mengunjungi makam Raden Arya Panji Kusuma. Jadi negara tengah ini dulunya adalah ibu kota Kabupaten Galuh. Sejarah mencatat, sebelum menjadi pusat kabupaten, negara tengah pernah menjadi kerajaan pada masa pra-Islam. Contohnya, di Blok Barunai terdapat areal bekas pusat kerajaan dan beberapa makam kuno. Dan kerajaan negara tengah ini didirikan oleh Prabu Agung Danumaya. Raja ini beristri Sri Ayu Lenggang Kencana. Wilayahnya meliputi daerah Sunda Wenang, Batu Gajah, Cijulang, Cipatujah, Cirahong, dan Ciamis Utara. Setelah Prabu Agung Danumaya meninggal, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Prabu Wangsa Dedaha. Dilanjutkan juga oleh Prabu Ranggakusuma pada tahun 1525 hingga tahun 1582. Pada masa ini, masyarakat masih menganut agama Hindu. Setelah Prabu Ranggakusuma meninggal, digantikan oleh Pangeran Arya Panji Subrata yang menjadi raja pertama yang beragama Islam. Selanjutnya, pada masa kerajaan terakhir, negara tengah berada di bawah kepemimpinan Mahaprabu Cipta Permana, Raja Galuh di Bojong Salawe, Cimaragas, Ciamis, dan menjadi bawahan Mataram Islam dari tahun 1596. Kemudian kita menuju ke makam Nyi Raden Setiasih atau Nyi Cempaka, istri dari Arya Panji Subrata. Makam beliau berada di perkebunan penduduk. Bahkan sebagian areanya juga sudah ditanami sayuran. Karena makamnya berada di atas tebing, arealnya sudah banyak yang longsor. Makam Nyi Cempaka juga terlihat sangat menyedihkan. Makam beliau hanya ditandai dengan bebatuan dan banyak rumput di atas makamnya. Setelah Arya Dikusuma menjadi dalem, tidak diperbolehkan ada lagi penguasa karena Adipati Panaikan dari Bojong Salawe Cimaragas akan memindahkan ibu kota ke Nagara Tengah yang berubah namanya jadi Gara Tengah. Anak Adipati Panaikan yang bernama Raden Imbanagara juga berkuasa di Gara Tengah. Yang terakhir menjabat di Gara Tengah adalah Raden Yogaswara. Ia memindahkan komplek pendopo di daerah Barunai yang sekarang menjadi sawah ke daerah Imbanagara Ciamis, yang dulunya bernama Calingcing. Areal yang menjadi cikal bakal Ciamis ini sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Cineam, dan kurang sekali perhatian dari pemerintah. Meskipun sebagian situs sudah menjadi cagar budaya. Dulunya Cineam adalah bagian dari Galuh, tetapi memisahkan diri setelah Tasikmalaya beribu kota di Manonjaya. Cineam masuk ke daerah Tasikmalaya yang dulunya bernama Sukapura, karena Cineam harus didirikan keranggaan atau setara camat. Anu pertama paling mana Pak? Itu ini ya makam itu. Jalan itu tinggal itu. Jangan katapak.
karena motor ya terus akhirnya karena kondisi kerajaan kurang berenang kurang akhirnya bergabung dengan Galuh Raden Arya Permananya yang Permana. Nah, kemudian oleh itu dipecah akhirnya yang dulunya kerajaan menjadi wilayah menjadi kabupaten jadi itu makam Kiai dua ada di situ makam si Papi Ibrahim sama Kapi Udin itu di Tonggo itu di lebih tapi berarti ya mah iya gitu kiai nya punya ulama. Kiai ulamana lah Di mana, Pak? mana iya di itu makam Itu maksudnya orang mana? ya keturunan tadi nama dari Cirebon semuanya juga kan yang menjualkan agama kan semua juga gitu kan. Makasih ya Pak ya, saya mau jarah dulu ya.